Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, pada kesempatan ini langsung saja kita mulai ya. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk membahas tentang kaifiyatul qiraatil kutub ya. Bagaimana caranya membaca kitab gundul ya, kitab duna syakl, dunal harakat ya, tanpa harakat ya. Terkadang kita kebingungan ya, apakah harus dibaca jer, harus dibaca domah atau dibaca fathah ya. Maka dengan metode yang akan saya sampaikan ini insyaallah akan bisa membantu. Ya, rekan-rekan sekalian, dalam bahasa Arab, ya, satuan terkecil, ya, itu adalah huruf. Ya, mungkin dalam bahasa lain juga sama, gitu ya. Dalam bahasa Arab, satuan terkecil, satuan yang paling kecil adalah huruf. Ya. Huruf, ya, dalam bahasa Arab itu ada dua. Yang pertama ada harfun hijaiyun ya, atau huruf hijaiyah sebagaimana yang kita maklumi bersama ya, kurang lebih ada 28 huruf, alif, ba, ta dan lain sebagainya. Kemudian ada harfun ma'aniyun, huruf yang sudah mempunyai makna ya, meskipun jumlahnya cuma satu huruf. Baik, setelah huruf maka dia meningkat menjadi kata ya, menjadi kata yang dikenal di dalam bahasa Arab adalah kalimah. Ya, jadi kalimah ini artinya kata. Ya, beda dengan dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimah adalah gabungan dari beberapa kata. Ya, tapi kalau dalam bahasa Arab kata itu disebut dengan al-kalimah. Ya, adapun gabungan dari beberapa kata disebut dengan jumlah. Ya. Baik, al-kalimah atau kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah al-ismu atau isim. Yang kedua al-fi'lu atau fi'il, yang ketiga adalah al-harfu atau huruf. Ya. Al-ismu definisinya sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Ajurum di dalam kitab Jurumiyah atau Mukhtasar Jiddan, kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam tuqtaran bi zamanin wad'an. Kata yang menunjukkan makna yang tidak kata yang menunjukkan makna mandiri dan tidak disertai dengan waktu. Tidak ada penyerta waktunya. Ya, contoh kitabun. Kitabun artinya sebuah buku bacaan. Ya, dia tidak ada penyerta waktunya. Tidak kita katakan kitabun setelah buku atau sedang buku atau akan buku, tidak. Tapi kitabun artinya sebuah buku bacaan. Dia bebas dari waktu. Ya. Itu al-ismu. Kemudian yang kedua, al-fi'lu. Ya, al-fi'lu adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Ajurum juga dalam kitab Jurumiyah, kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa qturinat bi zamanin wad'an. Kata yang menunjukkan makna mandiri tapi disertai dengan pengertian waktu. Ada penyertanya yaitu waktu. Misalkan contohnya kataba. Kataba artinya seorang laki-laki, yaitu dia laki-laki telah menulis. Ya. Yaktubu sedang menulis, ya, atau akan menulis. Ya, jadi ada penyerta waktunya. Itu fiil. Ya, jadi kata yang disertai dengan pengertian waktu. Ya. Kalau singkatnya adalah kata kerja. Ya, kalau ini kata benda, ini kata kerja. Ya, kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah al-harfu. Al-harfu di dalam kitab Jurumiyah juga dikatakan kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Kata yang menunjukkan makna selain dari isim dan fiil. Ya. Jadi kata yang menunjukkan selain dari isim dan fiil adalah disebut dengan al-harfu. Ya. Al-harfu, atau dikatakan juga al-harfu adalah kata yang tidak akan jelas maknanya kecuali jika digandengkan dengan kata-kata yang lainnya, baik berupa kata benda ataupun kata kerja. Itu.
Dan nama lain dari al-harfu juga adalah kata sambung. Ya, kata sambung. Ya. Baik. Setelah itu saya akan fokus pada pembahasan tentang isim. Ya. Tadi jelas kitabun merupakan bagian dari isim, ya. Artinya sebuah buku bacaan. Ya. Kemudian likulli syai'in alamatun, segala sesuatu pasti ada tanda. Ya, begitu pun dalam isim. Isim, ya, sebuah kata dikatakan isim, pasti dia mengandung tanda, mengandung ciri. Ya, apa sih ciri isim? Apa sih tanda isim? Nah, dikatakan oleh ya, Imam Ibnu Ajurrum di dalam kitab Jurmiyah, walil khabdi, ya, fal ismu yu'rafu bil khabdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khabdi. Ya. Isim itu, ya, ditandai, dikenal dengan adanya huruf khafad, ya, adanya khafad, adanya tanwin, ya, adanya alif lam. Ya. Jadi isim itu ditandai dengan adanya amil jar atau amil khafad, ya. Imam Ibnu Ajurrum ini dia mengatakan jar itu khafad. Ya, khafad, padahal maknanya sama aja sebetulnya. Oleh karena inilah Imam Ibnu Ajurrum dikenal oleh ulama-ulama yang lainnya sebagai imam ahli ilmu nahu yang bermazhab kufah. Ya, karena dia mengatakan jar dengan khafad. Ya, beda dengan mazhab Basrah. Kalau mazhab Basrah dia mengatakannya jar bukan khafad. Gitu. Baik, ala kulli hal jar dan khafad sama saja. Ya. Jadi isim ditandai dengan adanya amil jar. Yang kedua adanya tanwin, contohnya kitabun. Yang ketiga adanya alif lam, contoh al-masjidu. Ya. Baik. Setelah kita mengetahui tanda isim, maka kita akan bagi isim menjadi dua. Yang pertama isim nakirah, yang kedua isim ma'rifah. Apa sih isim nakirah? Isim nakirah adalah wal ismu alladhi yadullu ala syai'in fi ghairi muayyan. Isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak khusus atau umum. Ya, atau singkatnya an-nakirah itu adalah kata benda bentuk umum. Contohnya qalamun. Qalamun artinya sebuah pena. Ini masih umum. Sebuah pulpen masih umum. Artinya pulpen yang mana? Belum jelas. Ya, pulpen yang mana? Atau masjidun, sebuah masjid. Ya, artinya masjid yang mana? Belum jelas. Masih umum dia. Ya, kemudian yang kedua ma'rifah, al-ma'rifah. Al-ma'rifah adalah didduha, ya, kebalikannya. Wal ismu alladhi yadullu ala syai'in muayyan. Isim yang menunjukkan sesuatu, kata benda yang menunjukkan sesuatu yang khusus. Artinya kata benda yang sudah khusus maknanya, yang sudah spesifik. Ya, contohnya adalah al-qalamu. Al-qalamu artinya pena itu atau pena ini. Dia sudah khusus. Ya, sudah khusus. Kalau ini sebuah pena, kita masih bingung pena yang mana. Tapi kalau ini pena itu atau pena ini, artinya maknanya sudah khusus. Ya. Kalau nakirah tandanya adanya tanwin, kalau al-ma'rifah tandanya adanya alif lam, adanya alif lam. Ya, walaupun pada isim alam, ya, pada isim alam seperti Zaidun, meskipun dia tidak mengandung alif lam, dia dikategorikan sebagai ma'rifah karena dia termasuk isim alam. Baik, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, insyaallah untuk materi selanjutnya kita akan bahas pada pembahasan selanjutnya. Ya, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.